أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wal mu'allafah, ya, dan mu'alaf. Mu'alaf ini ya penting. Pentingnya itu begini. Abu Sufyan itu orang yang sudah kaya raya, kepala suku di Quraisy. Ketika orang-orang yang sudah beriman itu hijrah ke Madinah, kemudian masa Fathul Mekah, itu kan yang menjadi penguasa waktu itu Abu Sufyan. Itu ya sugih. Tapi ketika Mekah ditaklukkan, ketika Rasulullah bisa masuk Mekah, kemudian menang, itu Abu Sufyan sebagai orang kaya di Mekah tetap dikasih onta. Jadi orang boheman, wah wong sugih. Nah, itu karena ditaklukkan, ya karena mu'alaf, kan terus masuk Islam itu. Nah, tetap dikasih. Jadi kan memang ada keterangan mu'alaf itu walaupun kaya tetap punya hak untuk dikasih zakat. Karena apa? Mu'alaf itu hatinya masih goyang-goyang. Itu. Jadi ikutnya Abu Sufyan masuk Islam itu kan karena kalah. Ya, itu. Nah, biar wong Islam ya apik yo. Biasanya kalau wong kafir menang itu malah wong Islam ditawan. Lah iki wong sing menang Islam malah dikasih onta. Ya, akhirnya kan terus pada masuk Islam sak anak buah Abu Sufyan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika terjadi Fathu Mekah ya. Itu. Nah, kemenangan itu idza jaa nasrullahi wal fath. Masa itu ya. Kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam karena ternyata umat Islam itu punya rasa kasih sayang. Ewadine Muawiyah kepala suku wong sugih tetap diampuni, malah dikasih onta. Kan orang Mekah itu kalau berhijrah atau berpergian apa itu kan membawa onta. Onta itu sebagai kendaraan sekaligus sebagai makanan, sekaligus sebagai penyimpan air minum. Unta itu ada tongnya itu bisa untuk air minum. Ketika orang kelaparan atau kehausan itu bisa apa namanya, didedel itu, terus nanti dijahit lagi. Ya enggak tahu, itu kan darurat. Kalau dalam kondisi normal ya enggak. Itu kelebihannya unta. Sebagai cadangan makanan sekaligus sebagai cadangan minuman. Nah itulah makanya kita itu gitu. Kenapa mu'alaf itu perlu dikasih bagian dari zakat? Ya qulubuhum, ya yang hatinya itu masih molak-malik, hatinya itu ya masih ragu, ada bingung. Jadi kalau jenengan baca cerita-cerita tentang mu'alaf ya, itu banyak yang karena dia masuk Islam kemudian diputus garis keturunannya, tidak boleh mewarisi hartanya. Kemudian yang sudah bekerja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian bisa juga diusir suaminya, kemudian tidak disangoni, kan banyak. Nah itu kan banyak kejadian-kejadian. Memang mu'alaf itu berat, ya. Sudah dia imannya baru saja, kemudian malah diputus hubungan sama orang tua, lorone kaya apa? Wis kowe ra tak anggap anakku. Nah, misalnya ngono, wis kowe ra tak anggap bojoku. Wis kowe ra usah menyang omahku. Nah, kan gitu. Nah, maka itu harus kita tolong. Gitu. Nah, banyak kisah ya mu'alaf itu. Ya seperti kisahnya Dewi Purnama Sari. Itu kan sampai usahanya bangkrut. Tapi akhirnya dengan
tekun, gigih, tetap memegang Islam, akhirnya ya ditolong oleh Allah. Makanya itu ya perlu kita kalau ada orang mau masuk Islam itu jangan ditakut-takuti. Nah, tapi dihibur tapi jangan hanya hiburan hiburan sabar ya no, sabar ya nang, ojo ngono ya digawani beras, ya digawani sangu ya itu digoleki kerjaan gitu. Karena mereka memang posisi lemah. Wafir rikob dan rikob itu memerdekakan budak. Wal gorim ya dan kokean utang. Yo ora utang mergo bisnis ya, ini utang mergo fakir dan miskin tadi sama. Atau memang bisnis tapi bangkrut. Ya kakan utang, bisnisnya gagal, itu ya perlu. Kenapa? Lupa itu kan orang kaya. Kok kita kasih zakat? Itu iya kaya tapi lagi bangkrut, lagi kakan utang, ya tetap dikasih. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kasih sayang dengan adanya wis sugih, kakan utang, tapi kok tetap dijakati. Yang kok nek wis bangkit lagi kan dia zakatnya lebih besar lagi. Jadi jangan dilihat luarnya wah itu omahe magrong-magrong sugih. Ya sapa ngerti wis diagunke kuwabe nganti entek. Mobil 5 entek, omahe 5 entek, ya kakan utang, bisnisnya bangkrut dihapusi wong gitu. Nah, tapi kalau orang kaya bangkit lagi nanti dikasihkan ke zakat yang besar lagi. Seperti tadi siang itu Unimus itu ditawari tanah 4 hektar, sudah diberi harga murah hanya 1 juta per meter, padahal di kota Semarang di Sendang Mulyo itu masih dikasih wakaf 1 hektar, jadi yang dibayar hanya 3 hektar. Nah itu kan dia pengalamannya kan karena ya supaya dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk masjid, untuk pesennya untuk manasik haji, nah, dan lain sebagainya. Ya untuk manasik haji kan perlu tanah yang luas, nah, untuk latihan tawaf, latihan sa'i, latihan apa. Nah itu makanya kadang-kadang ada pertanyaan loh, itu wong sugih tapi kok tetap kena zakat, yo nampaknya sugih tapi karena pas kebelet utang tetap dia punya hak untuk mendapatkan zakat. Banyak loh orang yang asalnya kaya terus kebelet utang, itu ya dari luar masih nampak kaya tapi sudah teragunkan semua. Nah, mangane ya isih angel untuk membangkitkan usahanya lagi itu gitu ya. Ya wa fi sabilillah dan dalam sabilillah. Sabilillah itu ya yang waktu itu ya perang tadi melawan kaum kafir, kaum Quraisy, dan perangnya waktu itu ya perang fisik. Nah, kalau sekarang ya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial gitu ya. Karena tidak ada perang fisik. Ya, wa ibnu sabil dan ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Jadi orang dalam perjalanan itu walah ngapusi kuwi paling wong klambine apik kok njaluk zakat. Ya kita jangan curiga dulu. Ya wis digawe sak mentolone misalnya masih jenengan ragu. Kalau memang dalam perjalanan kentekan duit ya dikasih. Gitu. Siapa tahu orang itu orang baik ketika sampai rumah kemudian terus zakatnya dikasihkan, nah kan kembali ke zakat lagi. Jadi dalam sinetron ya itu kan ada orang yang kaya kemudian kehabisan saku, kemudian dia minta-minta, kemudian yang diminta-minta itu malah justru karyawan yang tidak punya, dia hanya minta uang untuk pulang gitu saja. Nah, di antara orang yang diminta-mintai tadi ada yang membuli, ada yang menghina macam-macam, tapi ada salah satu yang ngasih. Ya niatnya ngasih gitu aja,
meskipun itu orang kaya tapi kok minta, tapi karena mengakunya kehabisan saku ya dikasih. Akhirnya setelah sampai rumah karena dikasih uang saku untuk naik angkot, sampai rumah kan terus kembali lagi bawa mobil. Nah, orang yang ngasih tadi malah langsung diangkat jadi pegawainya. Nah, kan gitu kita, makanya prasangka positif itu baik gitu. Tapi tidak mesti persis kayak gitu ya cerita berikutnya. Ya mungkin tidak diangkat jadi pegawai, tapi bisa juga diangkat jadi istrinya, jadi mantunya kan gitu. Ya intinya kan kita tetap tolong menolong. Jadi semuanya ini kan baik gitu. Jadi kenapa amil itu tetap dikasih, ya ora dikasih engko ora jadi amil kan ya nggak ada yang ngurusi. Tapi bagi pihak amilnya ya juga jangan terlalu banyak mengambil, ya seperti jatahnya saja yang dikasihkan, ya gitu. Nah, maka ini keadilan Allah ya tentang mengatur distribusi kekayaan. Jadi orang kaya itu kekayaannya jangan mandek, tapi harus mengalir. Gitu. Kalau mengalir itu ibarat air. Air itu kalau mandek mesti jadi molo, jadi penyakit. Ya, tapi kalau mengalir kan dia akan bersih. Nah, maka kan di ayat 103 dengan buka. Nah, itu kenapa kok zakat itu bisa menyehatkan? Saya ibaratkan air kan tadi. Air kalau mengalir itu menyehatkan. Itu. Ya. Khud min amwalihim sodaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka yang punya wajib zakat tadi, sedekah zakatnya. Jadi memang zakat itu diambil, ditagih. Nah, ini membuktikan perilaku manusia kalau disuruh bayar dhewe iki mesti do wegah. Mulane kudu ditagih, anu panitia zakat ditagih. Aja diumumke lewat lewat speaker bengengeng. Diparani ning omahe. Seperti lazismu gitu ya. Diparani. Memang dalilnya di Al-Qur'an gitu. Khud ambillah min amwalihim sedekah. Diumumke ning speaker malah bengengeng. Malah ra sedo dikeke wis keke liyane sing njukuk kan. Wong liyane wis njukuk kan diumumke tok. Nah, maka sebaiknya dijukuk. Jadi dijukuk, diambil. Wong orang kaya itu kan sudah mengorbankan ya. Maka biasanya yang datang itu yang dikasih. SMS, Pak aku tak sowan jenengan. Oh nggih. Sowan ngobrol terus kula nyuwun zakatipun damel pesantren. Nah, kan kasih. Luwih akeh ngasihe mergo dijiko. Lah nek sing diumumke lah engko teko sik engko ngeke pira gitu ya. Nah, ya diumumkin itu hanya memberitahu lah ya, tapi panitia harus mengambil, menghargai. Nah, jadi diambil zakatnya untuk mensucikan. Ya, zakat itu untuk mensucikan. Dengan zakat itu mensucikan, ya, dan membersihkan dan mensucikan, ya, membersihkan. Dengan zakat itu harta kita jadi bersih. Seperti air, ya, air itu kalau menggenang, orang ngalir jadi penyakit. Harta menggenang, orang mengalir jadi penyakit juga. Nah, ini kan bisa bersih, membersihkan. Kenapa kok harus dizakati itu ya? Harta kita itu memang kotor. Contoh harta kita kotor. Waktu lunga kerja, udan-udan,
Ya tahu. Ini ibarat loh ya. Udan-udan sing wong sugih mau numpak mobil. Sing wong ra duwe numpak pite wae wis ogrek-ogrek. Oh, ceprot. Nyiprati sing numpak pit. Kuwi nek didenda bayarane piro? Nah, itu kan berarti padahal waktu numpak mobil mau mencari kekayaan, ngokerja lah istilahnya, mendapatkan uang. Kan berarti uang yang didapat itu ya mengandung kotoran. Kotoran di dalam proses perjalanan tadi. Nah, itu. Bisa begitu, diibaratkan begitu. Nah, maka di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin. Nah, itu ya ada memang, makanya kita hati-hati. Nah, gitu. Nah, supaya bersih, kalau metode pembayarannya monggo macam-macam supaya orang duwe utang zakat. Zakat itu setiap tahun ya, tidak harus poso. Ini ya juga salah kaprah. Zakat bayare kudu mesti poso. Kuwi ora pas. Zakat itu bayare nek wis setahun donyane. Gitu. Kalau hartanya mulainya Rejeb kan urung poso toh. Berarti kan zakate kan Rejeb besok. Nah, berarti kan urung poso. Nah, neng urung tekan Rejeb besok wis mati, berarti kan utang zakat. Nah, supaya ora duwe utang zakat wis di angger bayaran dipotong langsung, angger bayaran dipotong langsung. Itu menghindari utang zakat. Lah sing bayar sapa utang zakat yo anake ahli warise. Makane ahli warise kuwi kudu ngitung, oh makku wingi wis zakat apa urung, itu penting. Nah, itu. Utang zakat, nek cara negara ya hutang pajak. Gitu. Ya itu hutang zakat. Karena kan 1 tahun, supaya orang dihutang zakat ya setiap bayaran langsung dipotong. Wong 2,5%. Kalau analogi atau kias emas itu kan setiap punya 40 dinar kan 1 dinar. Gitu. Berarti kan 1/40-nya. 1/40 itu kan 2,5%. 1/40 dinar, kalau 1 dinar itu 2,5, 2/4 gram, berarti kira-kira 85 gram emas. Kalau 1 gram emas 1 juta, berarti kira-kira kalau penghasilan kita 1 tahun ada 85 juta, berarti sudah wajib zakat. Tapi kalau harta kita tidak sampai 85 juta, zakat ya boleh. Itu kan hanya batas minimal. Wong aku kepengen zakat kok. Karena di sini memang lafadznya sodaqah, ya sedekah. Ada unsur fleksibilitas. Kalau punya kambing 40 berarti 1 kambing. Kalau punya kerbau 40, 1 kerbau. Itu kalau punya rumah 40 berarti 1 rumah. Gitu. Nah, itulah. Itu kalau dianalogkan emas semua. Tapi kalau pertanian kok bisa 10. Nah, pertanian yang dimaksud itu tanahnya urip-urip dhewe, ora ngopo-ngopo ngunduh. Itu. Tapi kalau pertanian yang pakai macam-macam seperti perusahaan, seperti perdagangan ya sama 2,5%. Nah, tanahnya kan ora urun. Ini kan zaman dulu itu kan pernah ada pertanyaan, kenapa pertanian rekoso tapi kok 10%? Yang di 10% kan itu yang pertanian tidak rekoso, pertanian sing tengah-tengah ndok omah urip karepe dhewe durene pirang-pirang woh kabeh. Lah kuwi anggere ana nah gitu. Anggere ana 10 duren berarti 1 duren dikasihkan. Sayangnya iki urung panen duren. Tapi burung pati ya wis akeh panen duren ini. Ya pertanian, perkebunan dan lain sebagainya yang kemudian
Yang agak tidak rekoso tetap hidup sendiri tapi airnya beli itu 5%. Tapi kalau tanahnya sewa dan lain sebagainya kan seperti perdagangan. Ya balik lagi analogi 2,5%. Nah itu jadi melihat rekosonya juga itu. Baik itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memberi zakat. Dimampukan ya, dimampukan wis pira-pira duwene nek sing apik ya dizakati. Ben resik dunyane, resik atine ya dadi berkah. Gitu nggih, kita berdoa bersama. A'udzubillah